Hai Sobatir, selamat berjumpa kembali dengan saya Andika Derajat Murdani. Kali ini kita akan diskusi mengenai food loss industry. Asing dengan food loss industry? Ya, mungkin banyak dari kita yang kemudian asing terhadap food loss industry. Tapi percaya saja bahwa apa yang ada di sekitar kita banyak yang konsepnya food loss industry. Oke, sebelum ke sana kita gali lebih dalam. Kira-kira apa itu food loss industry? Ya, food loss industry merupakan jenis perusahaan yang tidak terikat pada faktor produksi berupa lokasi sehingga dapat secara fleksibel dilakukan di tempat manapun yang dapat mengakomodir tujuan-tujuan perusahaan untuk mencapai laba maksimal. Artinya, tidak hanya bergantung dari faktor produksi. Tidak kemudian, oh ini lokasinya hanya pertanian coklat ya, mau nggak mau harus di tempat pertanian coklat. Atau perkebunan kopi ya harus ada di tempat perkebunan kopi. Nggak harus seperti itu gitu ya, nggak terikat gitu ya. Atau mungkin beberapa industri yang lain seperti itu. Food loss industry ini sendiri akan selalu mencari wilayah yang paling tepat untuk dijadikan sebagai basis produksinya. Mencari wilayah yang menurut food loss industry atau menurut konsep ini itu produksinya atau kemudian biayanya itu yang paling rendah seperti itu, sehingga dia mendapatkan keuntungan yang paling maksimal. Nah, tujuan dari food loss industry sendiri itu ada beberapa ya, tapi setidaknya ada dua yang utama. Tujuan utamanya yang dua itu adalah yang pertama menekan biaya produksi guna untuk meningkatkan profit dengan efisiensi faktor produksi. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa kalau biaya produksinya itu ditekan, maka kemudian ada peningkatan profit yang maksimal. Sebagai contoh, semisal biaya produksi yang ada di Indonesia dengan yang ada di Cina, bisa jadi murah yang di Cina. Sehingga apa? Sehingga satu perusahaan itu pindah dari Indonesia ke China dengan pertimbangan salah satunya yaitu masalah biaya produksi. Kalau di Cina dia bisa kemudian mendapatkan biaya produksi yang lebih murah dan pada akhirnya mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Lalu yang kedua itu menciptakan global production network. Global production network ini maksudnya apa? Maksudnya kita tahu nih negara satu dengan negara yang lain itu punya jarak tempuh yang berbeda-beda, sehingga kita bisa mempertimbangkan lokasi untuk memproduksi. Misal untuk pangsa pasar yang ada di Asia Tenggara, contohnya misalkan Toyota atau kemudian kendaraan kita ya, itu ada Honda gitu ya, itu memproduksi sepeda motornya itu tidak dari Jepang langsung. Kenapa kok demikian? Karena kalau dari Jepang langsung, maka ada transportasi, kos transportasi dari Jepang ke Indonesia, atau dari Jepang ke Malaysia, atau dari Jepang ke mungkin Filipina gitu ya. Itu jaraknya jauh gitu ya. Karena jaraknya jauh, berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya biaya produksi, biaya angkutnya makin mahal. Biaya angkutnya makin mahal, harga jualnya makin tinggi. Harga jualnya makin tinggi bisa jadi akan mempengaruhi harga di pasar seperti itu. Sehingga yang dilakukan apa? Menciptakan global production network. Dibangunlah pabrik-pabrik yang ada di beberapa negara. Misalkan di Asia Tenggara ada Indonesia, ada Thailand gitu ya, ada beberapa negara. Nantinya dari Thailand itu bisa mengekspor ke Malaysia, dari Thailand bisa mengekspor ke beberapa negara yang lain seperti itu. Karakter dari food loss industry ya, nggak semua industri, nggak semua kemudian perusahaan bisa menjadi food loss industry, tapi hanya ada beberapa perusahaan yaitu yang memiliki karakter-karakter tertentu. Karakternya apa? Yaitu yang pertama memiliki teknologi yang tinggi.
basis teknologinya itu, karena teknologi ini bisa dipindah-pindah gitu ya. Kalau basisnya adalah lahan produksinya, ya ini agak susah tuh, berarti dia akan tergantung. Kembali lagi seperti contohnya perkebunan gitu ya. Lalu berikutnya tidak terikat pada faktor produksi tertentu sehingga dijalankan dimanapun itu gampang. Nah, fleksibilitas dari Food Loss Industry ini sendiri ini memicu pembentukan jaringan produksi global dan juga memperluas investasi asing. Keuntungan investasi asing dari perusahaan Food Loss Industry apa? Ya, ada beberapa tuh. Ya, yang pertama itu memungkinkan terjadinya transfer teknologi. Adanya transfer teknologi sehingga nantinya ikut mendorong kemajuan negara. Jadi kita bisa bayangkan beberapa misalkan seperti Chevrolet atau misalkan produk-produk otomotif tidak kemudian membangun jaringan di China, maka China sendiri tidak bisa membangun kendaraan atau otomotifnya sendiri ya. Ya seperti kita ketahui, kalau ambil contoh sepemahaman saya dari informasi yang didapat itu contohnya Wuling Almas. Wuling Almas kita tahu ya, itu produk dari GM dari China. Wuling ini sendiri, Wuling Almas ini sendiri itu ternyata kalau keluar diekspor di luar itu menjadi Chevrolet Captiva gitu ya. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena balik lagi adanya transfer teknologi. Kenapa kok adanya transfer teknologi itu bisa seperti itu? Ya balik lagi karena perusahaan tersebut ternyata merupakan perusahaan Food Loss Industry. Lalu yang berikutnya, perkembangan industri yang tidak mendatangkan beban yang harus dibayar dalam bentuk bunga dividen atau pembayaran kembali. Terus yang berikutnya, dapat mengkombinasikan keahlian, teknologi, dan kapital yang ada dalam negara. Negara ini kan macam-macam ya, ada yang punya orang-orangnya keahlian tertentu gitu ya, ada yang basisnya teknologi murni gitu ya, ada yang kemudian kapital. Nah ini bisa dikombinasikan dengan adanya Food Loss Industry seperti itu. Lalu yang berikutnya, terdapat penanaman kembali dari keuntungan investasi yang sudah ada. Jadi investasi yang dibangun di satu negara itu bisa kemudian diinvestasikan kembali. Kemudian menciptakan ahli teknologi dan keterampilan ya. Seperti halnya dengan poin yang pertama, berarti secara tidak langsung nantinya akan muncul ahli-ahli di bidang teknologi. Nah, ahli-ahli bidang teknologi ini nanti juga akan mendukung perkembangan teknologi di negara-negara tersebut. Ya, sebagai contoh dari Food Loss Industry itu ada beberapa ya. Ya, teman-teman bisa kasih contohnya kira-kira dari gambaran yang sudah ada. Ya, salah satu contohnya misalkan kita bisa ambil contoh ya seperti Toyota, kemudian Honda, Ford gitu ya, Volkswagen gitu ya. Nah, itu perusahaan otomotif yang kalau kita bisa lihat faktor produksinya apa sih? Faktor produksinya ya teknologinya, teknologi pembangunan. Nah, teknologi ini bisa kemudian dibangun di tempat manapun gitu ya. Artinya tidak harus kemudian memboyong secara utuh semuanya gitu ya. Hanya mungkin beberapa saja dan itu mudah untuk dipindah-pindahkan. Terus yang lazim ada di sekeliling kita apa? Contohnya yaitu Google. Ya, dapat kita katakan perusahaan yang berbasis software. Dimana kalau kita berbicara soal Google, ya Google kantornya di mana sih yang kemudian menjadi induknya ya? Ya, induknya hanya ada di Amerika Serikat, di Silicon Valley. Tapi Google ternyata ya dapat diakses di seluruh dunia. Dengan AdSense kita tentunya dapat bisa mendapatkan uang gitu ya, atau dengan Google Ads kita dapat beriklan gitu ya, atau dengan FB Ads kita juga dapat beriklan, begitu juga mendapatkan penghasilan. Nah, ini transaksi ini itu terjadi secara tidak langsung tanpa harus ada kantor yang ada di Indonesia seperti itu. Lalu berikutnya ada perusahaan PC, contohnya HP, Lenovo, Asus gitu ya. Itu gambarannya sama. Kemudian perusahaan smartphone ya, ada Samsung, Apple, Huawei seperti itu. Oke.
Sobatir, kira-kira ada yang masih bingung? Ya, kalau masih bingung, nanti bisa ditanyakan di sesi yang lain. Cukup sekian untuk pertemuan kelima mengenai food loss industry. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang.